Fenomena pengakuan resmi terhadap penghayat kepercayaan dalam dokumen kependudukan di tingkat nasional bukan sekadar isu administratif. Ia adalah persoalan strategis yang menyentuh akar sejarah, identitas, dan masa depan umat Islam di negeri ini. Jika ditarik dari masa pra-Hindu-Buddha, Nusantara dipenuhi oleh beragam tradisi lokal, animisme, dinamisme, penghormatan pada roh leluhur dan alam, yang menjadi bingkai kehidupan masyarakat. Masuknya Hindu-Buddha melalui kontak perdagangan dan kebudayaan mengubah peta keagamaan, melahirkan kerajaan-kerajaan besar. Tetapi transformasi berikutnya yang paling menentukan adalah masuknya Islam. Dakwah para ulama dan wali mengubah wajah Nusantara. Raja-raja berangsur memeluk Islam. Rakyat pun mengikuti, meskipun kualitas pengamalan dan pemahaman sering bercampur dengan adat dan tradisi lama. Ketika dakwah merambah hingga pelosok, laju itu terhambat oleh kolonialisme yang memecah belah struktur sosial dan membatasi ruang-ruang dakwah. Setelah kemerdekaan, negara mengatur pengakuan agama, hingga terbentuk mekanisme administratif yang lama tidak memberi ruang bagi banyak bentuk kepercayaan lokal. Dalam konteks historis dan kelemahan kualitas keislaman yang belum merata, munculnya pengakuan legal terhadap penghayat kepercayaan membuka celah strategis. Secara nyata, opsi administratif untuk menuliskan penghayat kepercayaan di KTP-KK menciptakan jalur yang lebih mudah dan lebih halus untuk mengurangi jumlah resmi umat Islam. Alih-alih mendorong Muslim pindah terang-terangan ke agama lain yang akan menimbulkan resistensi keras, jalan kepercayaan memungkinkan pergeseran identitas tanpa stigma murtad yang terbuka. Ini adalah titik bahayanya. Perubahan yang tanpa administrasi bisa menjadi alat politis untuk melemahkan posisi umat Islam secara bertahap. Hipotesis yang perlu diwaspadai adalah bahwa fenomena ini bukan netral secara politik religius. 4 agama selain Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, secara struktural akan mendapat manfaat dari pengurangan persentase umat Islam dalam statistik kependudukan. Karena dalam arena politik demografis, jumlah adalah salah satu modal utama dalam memengaruhi kebijakan, representasi, dan wacana publik. Dengan memperbesar ruang pengakuan kepercayaan, aktor-aktor yang berkepentingan dapat memperlemah hegemoni Islam tidak lewat konfrontasi langsung, tetapi lewat jalur administratif yang tampak biasa. Ini adalah bentuk strategi halus, menggembosi kekuatan umat Islam dari dalam, tanpa perlu konflik terbuka. Ancaman ini menjadi lebih konkret ketika kita memahami konsekuensi sosial keagamaan dari status administratif. Jika seseorang sudah tercatat sebagai penganut kepercayaan, posisi mereka berubah secara formal. Mereka tidak lagi masuk kategori umat Islam dalam data kependudukan. Ini membawa dampak langsung pada ruang dakwah. Umat Islam dalam pergaulan dakwahnya punya kewajiban dan kesempatan untuk mengarahkan, membina, dan mengingatkan saudara seimannya. Namun bila saudara itu sudah tercatat bukan lagi Muslim, melainkan penganut kepercayaan, logika dakwah langsung berubah. Ada batasan norma sosial dan sensitivitas antara keyakinan yang berbeda. Dengan kata lain, ketika identitas keagamaan diputuskan secara administratif ke ranah kepercayaan, akses dakwah efektif menjadi terhambat. Sementara jika orang itu masih tercatat sebagai Muslim, ulama dan dai masih bisa membimbingnya, menuntunnya kembali ke pemahaman yang benar. Itulah titik yang paling berbahaya. Peralihan administratif menutup pintu dakwah dan pembinaan yang sejatinya diperlukan untuk memperbaiki kualitas keimanan. Dari sisi sosial, pergeseran ini akan menimbulkan implikasi berantai. Pertama, statistik agama di tingkat nasional dan daerah akan berubah. Persentase umat Islam melorot, sementara jumlah penganut kepercayaan meningkat. Kedua, di ranah pendidikan dan layanan publik muncul persoalan praktik. Bagaimana sekolah menangani siswa dengan status kepercayaan ketika pelajaran agama formal menjadi kewajiban? Bagaimana pencatatan nikah, waris, dan adat dilaksanakan? Ketiga, dinamika politik lokal dan nasional akan berubah. Suara berbasis agama yang semula didasari jumlah mayoritas menjadi lebih tipis, sehingga ruang tawar umat Islam dalam kebijakan publik berkurang. Yang lebih mengkhawatirkan adalah permainan narasi. Jika publik diberi bingkai bahwa pengakuan kepercayaan adalah semata bentuk toleransi atau hak asasi yang netral, maka strategi halus untuk menggerus Islam bisa berjalan tanpa disadari. Isu ini rentan dijadikan alat politik. Kelompok pro pengakuan dapat mengklaim bahwa langkah itu hanya memperluas kebebasan beragama, sementara efek demografisnya digunakan sebagai alat untuk mengubah peta kekuatan sosial politik.
Dalam situasi seperti ini, kaum muslim harus kritis membaca motif-motif di balik pendorong kebijakan dan fenomena sosial tersebut, tanpa mudah terjebak dalam narasi yang merugikan umat. Oleh karena itu, tanggung jawab utama ada pada pemuka agama, ulama, ustadz, dan lembaga dakwah. Mereka harus bergerak cepat dan komprehensif, memperkuat pendidikan agama dari akar, menyebarluaskan pemahaman akidah yang kokoh, dan melakukan pembinaan yang menyentuh masyarakat rurali dan urban yang rentan kehilangan identitas. Dakwah harus didesain bukan sekadar ritual formal, tetapi menyentuh aspek kehidupan sehari-hari, ekonomi, pendidikan, sosial, agar iman tidak sekadar label pada KTP, tetapi menjadi jiwa praktik. Kalau umat Islam dibiarkan sekadar beridentitas nominal tanpa pendampingan, peluang untuk tergeser ke kategori kepercayaan atau bahkan untuk diarahkan ke identitas lain akan terus ada. Langkah praktis yang mendesak meliputi penguatan madrasah dan pesantren di pelosok, program literasi agama yang kontekstual, pelatihan dai ustadz untuk pendekatan konseling dan pemberdayaan sosial ekonomi, serta kampanye informasi yang menjelaskan konsekuensi administratif perubahan status agama, terutama tentang bagaimana hal itu menutup ruang dakwah dan pembinaan. Selain itu, organisasi Islam harus mengadvokasi kebijakan yang melindungi ruang dakwah dan memastikan proses administrasi perubahan identitas tidak disalahgunakan untuk tujuan politis atau strategis. Jika tren ini dibiarkan tanpa respons, proyeksi demografis menunjukkan kemungkinan perubahan struktur penduduk yang signifikan, penurunan persentase umat Islam dalam statistik resmi, peningkatan jumlah penganut kepercayaan, dan pergeseran dukungan politik yang sebelumnya reliable bagi kepentingan umat Islam. Konsekuensi jangka panjangnya bukan hanya soal angka, tetapi soal pengaruh budaya, legislasi, dan norma publik di ruang-ruang strategis negara. Akhirnya, untuk menghadapi ancaman halus ini, umat Islam harus bersatu dalam upaya memperbaiki kualitas iman dan pengetahuan, bukan hanya mengandalkan jumlah. Kewaspadaan terhadap motif politis di balik kebijakan pengakuan, serta langkah konkret pembinaan dan pendidikan adalah kunci untuk memastikan bahwa pengakuan administratif tidak menjadi jalan untuk melemahkan umat dari dalam. Umat Islam harus memastikan bahwa setiap saudara yang masih tercatat sebagai Muslim mendapatkan bimbingan yang memadai. Sebab selama identitas itu masih tersambung, pintu dakwah masih terbuka. Namun begitu administrative cut dilakukan dan mereka tercatat di luar Islam, kesempatan membina menjadi jauh lebih sulit. Inilah urgensi yang harus diresapi. Pengakuan penghayat kepercayaan bukan sekadar soal pilihan administrasi. Ia bisa menjadi strategi terstruktur untuk menggerus umat Islam secara halus. Dan sikap aktif dari para pemuka agama serta komunitas Islam adalah penangkalnya.